Pemirsa, Bali TV, wabah COVID-19 memberi dampak ke berbagai bidang. Urusan pangan menjadi hal yang sangat krusial di masa sulit ini. Berbagai upaya dilakukan pemerintah bersama komponen masyarakat agar tidak ada masyarakat yang mengalami kendala urusan pangan. Bagaimana pemerintah kota Denpasar menyikapi kondisi ini dan apa strategi yang disiapkan agar urusan ketahanan pangan bisa teratasi? Malam ini kita telah terhubung dengan Kadis Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Insinyur Anak Agung Gede Bayu Brahmasta. Selamat malam, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat malam. Baik, selamat malam Bapak. Ya, bagaimana Pak untuk Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dalam menyikapi wabah COVID-19 ini? Ya, baik, satu kata, kita harus waspada COVID ini ya. Jadi dengan pandemi COVID ini ada beberapa hal kita waspadai. Yang pertama, bagaimana pelaku pangan kita, baik dari produsen sampai distributor, sampai pedagang eceran, itu aman terhadap COVID. Nah, ini yang harus diperlakukan, yaitu protokol kesehatan di tingkat itu yang telah dilakukan oleh teman-teman dari pedagang. Kemudian dari kita juga ada. Yang berikutnya bagaimana masyarakat mempunyai akses terhadap pangan. Jadi ketersediaan pangan di Kota Denpasar harus kita jamin. Baik, silakan Bapak. Oke. Jadi ketersediaan pangan ini harus kita jamin bagaimana masyarakat Denpasar mempunyai akses terhadap pangan itu, baik harganya, jumlahnya maupun kualitasnya. Sementara itu yang harus kita padai dalam wabah COVID ini. Iya, baik. Untuk sampai saat ini Pak, apa kendala yang dihadapi dalam Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan saat situasi COVID seperti ini? Baik. Jadi kita tahu bahwa Denpasar merupakan bukan daerah khusus pangan ya. Jadi sebagian pangan kita memang datangnya dari daerah distribusi. Jadi kita juga mempunyai lokal. Jadi walaupun sedikit, produk lokal kita mampu juga menyediakan sekitar 20% daripada kebutuhan kita. Jadi hal-hal yang menjadi kendala sebenarnya yang pertama ini adalah bagaimana seharusnya kita meningkatkan produksi lokal dari masa pandemi. Jadi itu yang harus kita kawal. Kita punya proyeksi nanti produksi lokal kita berapa nanti. Ini yang perlu kita kawal sehingga produksi kita nantinya tidak ada masalah. Yang kedua, bagaimana kita sebenarnya permasalahan pemasaran pekarangan yang sangat kecil di Denpasar. Jadi masyarakat Denpasar perkotaan yang tidak paham tentang bertani sebenarnya. Nah inilah sebenarnya jadi tambahan untuk peningkatan pangan keluarga. Tapi kemampuan masyarakat untuk melakukan pekarangan ini masih kecil. Ya, yang ketiga, itu terjadinya cenderung daya beli masyarakat untuk memperoleh pangan itu menurun. Karena banyak pemutusan pihak, ada pemutusan kerja, dirumahkan, dan sebagainya. Yang keempat, cadangan pangan masyarakat tidak rendah. Salah satu contoh, kita mempunyai penyerahan beras, tidak terlalu banyak. Penyerahan beras itu adalah salah satu merupakan cadangan pangan masyarakat yang ada. Nah, itulah beberapa kendala yang kita hadapi oleh dinas di Kota Denpasar ini. Ya, Pak Gede, ini kemudian apa strategi yang dilakukan agar tidak terjadi kekurangan pasokan dan juga produksi perikanan serta pangan saat COVID-19 ini, Pak? Dari beberapa permasalahan kendala kemudian situasi COVID ini, kita sudah menciptakan atau merumuskan 4 strategi untuk itu. Yang pertama strateginya bagaimana kita mengawal distribusi pangan. Jadi distribusi pangan ini dari daerah yang khusus sampai konsumen kita jamin tersampai. Jadi selama ini beberapa teman dari perhubungan, dari pedagang sudah ikut mengawal itu. Yang kedua, bagaimana kita mengawal produksi lokal kita, padi dan sebagainya, walaupun kecil, tapi itu yang harus kita kawal. Jadi ada beberapa tindakan yang kita lakukan. Jadi teman-teman pertanian juga telah memberi bantuan sarkas karena produksi untuk petani dan kita meningkatkan pendampingan. Dan strategi yang ketiga,
kita harus juga meningkatkan lumbung pangan keluarga. Jadinya begini. Jadi pemadat pekarangan, bagaimana kita memindahkan pangan itu ke pekarangan. Itu sehingga sedikit-tidaknya bisa menjadi cadangan pangan keluarga. Yang keempat, strateginya kita bagaimana meningkatkan cadangan pangan di masyarakat. Jadi di samping juga cadangan pangan pemerintah yang disediakan Bulog, nah cadangan pangan di masyarakat juga harus kita tingkatkan, baik melalui lembaga swasta ataupun dari pemerintah kota Denpasar. Itu, Pak. Ya, untuk sejauh ini Pak, upaya nyata yang dilakukan dari Dinas Perikanan dan juga Ketahanan Pangan Kota Denpasar untuk membantu pencegahan penyebaran COVID-19 ini apa, Pak? Ya, jadi upaya nyata yang dilakukan Dinas dalam mencegah penyebaran COVID ini sebenarnya ada dua, Pak. Satu, misalnya upaya pencegahan COVID. Jadi kita tetap berdasarkan pada protokol kesehatan. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi di atas, bahwa pelaku-pelaku pangan kita juga dilindungi dari penyebaran COVID ini. Nah, inilah kita berlakukan dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi kalau kita ingin lihat di Denpasar, ya beberapa pedagang juga dilengkapi pasar, dilengkapi dengan alat-alat protokol kesehatan, memakai masker, ataupun sekarang sudah diimbau memakai masker seperti itu. Kemudian di daerah-daerah produsen kita seperti nelayan misalkan, di nelayan sudah kita himbau untuk membentuk satgas nelayan, yang mana satgas ini bekerja sama atau perpanjangan dari satgas desa, sehingga dalam lingkungan pesisir dapat dibantu penguasannya oleh nelayan. Di samping nelayan juga mengikuti protokol kesehatan yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, kemudian dari kegiatan pangan atau kegiatan ekonomi, kita sebenarnya di kota ini yang kita sekarang perlu sangat gerakan adalah bagaimana kita menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk mengkampanyekan lumbung pangan keluarga. Kita sudah mulai dari informasi teknologi dulu, ya. Kemudian setelah informasi teknologi kita sebarkan ke masyarakat umum melalui media sosial, kita juga lakukan bantuan. Jadi kita dengan Dinas Pertanian selama ini sudah memberikan bantuan bibit tanaman yang bisa pastinya dimohon ataupun diambil oleh masyarakat yang bisa di masing-masing maupun benih ikan, seperti itu, Pak. Yang ketiga, kita akan bergerak ke tahap pendampingan. Karena kita tahu bahwa semua masyarakat atau sebagian kota tidak bisa ataupun belum paham sekali tentang bagaimana cara melaksanakan budidaya atau pertanian perkotaan. Nah, kita akan terus dampingi sehingga minimal segala permasalahan mengenai pembatas pekarangan itu atau dengan pendidikan kami itu bisa teratasi. Itu, Pak. Ya, Pak Gede, ini ada harapan ke depan pasca COVID-19? Baik. Jadi memang pada masa ini kita mengalami kesulitan, Pak, ya. Jadi tapi saya kira ini momentum yang baik sebenarnya bagaimana kita lebih kreatif lagi, ya, kreatif lagi, sehingga nanti apabila COVID itu selesai, saya ingin mempunyai harapan di Denpasar itu terciptanya lumbung pangan keluarga. Jadi berkebun tidak menjadi lifestyle masyarakat kota. Itu di cara Hindu bagaimana kita membawa cerita karananya di rumah masing-masing, sehingga di rumah itu ada parahyangan atau tanah atau pembajang, ada pawongan keluarga itu sendiri, ada pelemahan. Walaupun kecil di kota, tapi pelemahan itu berupa tanaman pangan, berupa sayur dan sebagainya yang bisa mendukung, ada keseimbangan itu yang bisa mendukung ketahanan pangan keluarga. Harapan saya seperti itu, Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak atas waktunya untuk malam hari ini, dan pemirsa demikian wawancara kami bersama Insinyur Anak Agung Gede Bayu Brahmasta, Kadis Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar ini terkait strategi ketahanan pangan Kota Denpasar hadapi wabah COVID-19 dalam bisnis Bali News. Tetaplah di Bali TV, salam Indonesia.